Petani miskin yang mengubah nasib Cina tapi menelan jutaan korban. Siapa dia? Dia adalah Mao Zedong. Kembali lagi di channel Ajis Muhammad. Di sini saya akan menceritakan tentang siapa itu Mao Zedong. Mao Zedong lahir pada tahun 1893 di Provinsi Hunan, Cina. Ayahnya adalah seorang petani yang cukup kaya, tetapi sangat keras terhadap anak-anaknya. Sejak kecil, Mao dikenal cerdas, gemar membaca, dan sering mempertanyakan aturan yang ada. Saat tumbuh dewasa, Cina sedang berada dalam kekacauan. Kekaisaran runtuh, perang saudara terjadi di mana-mana, dan negara-negara asing ikut campur dalam urusan Cina. Melihat kondisi tersebut, Mao percaya bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui revolusi. Pada awal tahun 1920, Mao bergabung dengan Partai Komunis Cina. Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Mereka harus diburu oleh pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Dalam keadaan terdesak, Mao memimpin perjalanan legendaris yang dikenal sebagai Long March pada tahun 1934. Selama lebih dari 1 tahun, sekitar 80.000 pasukan komunis berjalan lebih 90.000 kilometer melintasi pegunungan, rawa-rawa, dan sungai. Kelaparan, penyakit, dan pertempuran membuat sebagian besar dari mereka gugur. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan hidup. Namun, perjalanan ini justru menjadikan Mao sebagai pemimpin utama Partai Komunis. Ketika Jepang menginvasi Cina pada tahun 1937, Mao dan pasukan nasionalis untuk sementara bekerja sama melawan musuh yang sama. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Perang Saudara kembali pecah. Akhirnya pada tahun 1949 Mao memenangkan perang. Ia mendirikan Republik Rakyat Cina dan menjadi pemimpin tertinggi negara tersebut. Sejak saat itu wajah Cina berubah drastis. Mao melakukan reformasi besar-besaran. Tanah milik para tuan tanah dibagikan kepada para petani. Banyak rakyat miskin yang akhirnya memiliki lahan sendiri. Pendidikan mulai diperluas, layanan kesehatan berkembang, dan angka harapan hidup masyarakat meningkat. Namun, di balik keberhasilan itu muncul kebijakan yang membawa bencana. Pada tahun 1958, Mao meluncurkan program ambisius bernama Great Leap Forward. Tujuannya adalah menjadikan Cina sebagai negara industri besar dalam waktu singkat. Para petani dipaksa bekerja di lahan kolektif dan bahkan membuat baja di halaman rumah mereka. Sayangnya, kebijakan ini gagal total. Produksi pertanian justru menurun drastis. Ditambah laporan palsu dari pejabat daerah. Pemerintahan salah satu mengambil keputusan. Akibatnya terjadi kelaparan besar yang menewaskan puluhan juta orang. Banyak sejarawan menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana kelaparan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Meski banyak kritik, Mao tetap mempertahankan kekuasaannya. Pada tahun 1966, ia meluncurkan revolusi kebudayaan. Mao mengajak generasi muda yang dikenal sebagai Red Guard untuk menghancurkan segala sesuatu yang dianggap sebagai budaya lama atau musuh revolusi. Guru, dosen, ilmuwan, seniman, hingga pejabat pemerintah dipermalukan, dipenjara, bahkan dibunuh. Sekolah dan universitas ditutup. Banyak situs bersejarah dan karya budaya dihancurkan. Selama bertahun-tahun, Cina mengalami kekacauan politik dan sosial. Meskipun begitu, jutaan rakyat tetap memuja Mao. Wajahnya terpampang di seluruh negeri, dan buku merah kecil berisi kutipan-kutipannya menjadi bacaan wajib bagi masyarakat. Pada tanggal 19 September 1976, Mao Zedong meninggal dunia di usia 82 tahun. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era yang penuh kemenangan, kontroversi, dan tragedi. Beberapa tahun kemudian, para pemimpin Cina mulai melakukan reformasi ekonomi yang mengubah negara itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hingga hari ini, Mao Zedong tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia.
Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang menyatukan Cina dan mengakhiri penjajahan. Namun, bagi yang lain, kebijakan-kebijakannya menyebabkan penderitaan dan kematian jutaan manusia. Satu hal yang pasti, hanya sedikit orang dalam sejarah yang memiliki pengaruh sebesar Mao Zedong. Keputusan-keputusannya tidak hanya mengubah Cina, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia. Jangan lupa like, subscribe, and comment.